warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kegiatan salah satu kegiatan santri-santri kami, santri Tahfidz Darul Ilmi Tasikmalaya, yang sekarang foto-fotonya sedang viral. Ya, diviralkan oleh Denny Siregar bahwa mereka adalah calon-calon teroris. Lihat muka-muka bercahaya mereka, lihat mereka, wajah-wajah mereka yang bercahaya dengan Al-Quran. Misalnya membaca Al-Quran setiap hari, menghafal Al-Quran. Maka ini yang disebut oleh Denny Siregar dan antek-anteknya teroris. Ya, lihat wajah-wajah polos mereka. Kami Forum Mujahid Tasik telah bersepakat malam ini untuk melakukan gugatan secara hukum kepada saudara Denny Siregar yang telah melakukan penghinaan, yang telah melakukan pelecehan kepada para santri, para ustaz, para ulama dari Tasikmalaya. Kami melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana keadilan hukum di negeri ini? Adakah di negeri ini hukum yang tegak, adil dan juga objektif? Teror Denny Siregar oleh M. Rizal Fadilah, dilansir Gelora News. Bikin masalah lagi Denny Siregar ini. Kali ini menyebut calon teroris kepada anak-anak santri yang berfoto bersama. Payah memang orang ini. Atas ungkapan berbau kebencian pada umat Islam ini, Denny dilaporkan ke polisi. Dan tak urung, Wagub Jabar UU Ruzamul Ulum pun mendukung pelaporan atas Denny. Tulisan calon teroris yang diarahkan kepada anak-anak santri adalah teror yang dilakukan oleh Denny Siregar, melukai hati umat Islam dan serangan psikologis kepada anak-anak santri. Tak pantas dan juga menistakan. Meski kalimatnya seperti lembut, tetapi hal itu adalah ujaran kebencian, melanggar Undang-Undang ITE dan bisa menjadi KUHP, hal penodaan agama. Komisi Perlindungan Anak pun juga bisa bertindak. Denny tidak membayangkan, andai anaknya sendiri yang sedang berfoto bersama lalu disebut calon perampok, calon koruptor. Bukan hanya orang tua yang tersinggung, tetapi juga bisa berpengaruh pada kejiwaan anak. Stigma buruk telah ditempelkan. Terorisme adalah kejahatan khusus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang membuat rumusan dengan formulasi keras. Ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, membuat teror atau rasa takut korban massal, kerusakan objek vital yang strategis, bermotif ideologi, politik dan juga keamanan. Nah, tuduhan calon teroris adalah calon pelaku perbuatan kekerasan di atas tuduhan keji. Denny pernah menyatakan, "Ya benar, saya Syiah. Any problem with that?" Syiah berkarakter pembenci, pelaknat bahkan penoda. Syiah melaknat sahabat dan istri Nabi. Syariat dilecehkan, orang yang bukan Syiah dikafirkan. Orang Syiah memendam dendam pada Muslim Sunni. Peristiwa Karbala diungkit-ungkit sebagai spirit Syiah untuk menumpahkan darah Syiah adalah teroris. Apakah kesyiahan Denny yang membuat pernyataan soal anak-anak santri pesantren Tahfidz Quran Darul Ilmi Tasikmalaya ini? Entahlah. Tapi yang jelas, ungkapannya patut diduga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang layak untuk diproses hukum oleh pihak kepolisian. Uji keberanian formil dan juga materialnya. LSM, organisasi dakwah, pesantren dan aktivis di Tasikmalaya yang keberatan atas postingan Facebook Denny itu sudah tepat untuk melangkah. Kini, masyarakat melihat adakah hukum di negeri kita yang masih tegak, adil dan objek? Denny sering disebut kebal hukum. Tetapi kita yakin semua sama kedudukan di depan hukum, yang salah patut dihukum. Semua bergerak sebelum hukum hakiki di hari nanti berlaku bagi para pendosa dan pendusta agama, mereka yang menyakiti hati umat. Terkait hal itu, Geruduk Polresta Tasikmalaya, umat Islam Tasik resmi laporkan Denny Siregar. Ratusan massa berbagai ormas, EKP, LSM, santri dan pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya melakukan aksi damai di depan pintu masuk Polresta Tasikmalaya pada Kamis siang. Aksi juga sekaligus mengantarkan berkas laporan terhadap terduga kasus tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan, penggunaan foto tanpa izin yang diduga dilakukan Denny Siregar. Bagian media sosial Facebook. Pantauan radar Tasikmalaya.com di lokasi, para santri Tahfidz yang tergabung dalam Laskar Penghafal Al-Quran juga turun melakukan aksi sambil membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami bukan teroris, kami adalah penghafal Al-Quran."
Selain itu, para santri tahfidz juga sempat membacakan ayat suci Al-Quran sebelum para orator melakukan orasi di depan pintu masuk Mapolresta tersebut. Sekitar 30 perwakilan massa pun masuk ke front office Mapolresta. Pelaporan tersebut langsung diterima oleh Kapolresta Tasikmalaya AKBP Anam Karibianto. Usai berbincang sekitar 15 menit, prosesi penyerahan laporan pun dilakukan. Koordinator aksi Forum Mujahid Tasik Nanak Nur Jamil berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini. Karena Denny sudah 8 kali dilaporkan ke Mabes Polri namun tak kunjung tersentuh oleh hukum. Maka dari itu pihaknya berharap apa yang telah dilakukan terduga pelapor dapat dihukum yang setimpal. Santri pihak pesantren dan pengajar pesantren sungguh terluka dengan postingan. Sementara itu Kapolres Tasik AKBP Anam Karibianto mengaku segera melakukan tindak lanjut atas pelaporan tersebut dan akan melakukan penyelidikan sesuai tahapan-tahapan yang berlaku. Sekedar diketahui dalam postingan akun medsosnya, Denny pada tanggal 27 Juni 2020 memposting tentang yang intinya menghina serta memfitnah para santri tahfidz Al-Quran Darul Ilmi dengan judul "Adik-adikku, calon teroris yang abang sayang". Denny juga memposting foto para santri di pesantren itu. Padahal, foto tersebut saat para santri sedang mengikuti aksi 212 beberapa waktu silam dan kini postingan tersebut pun telah dihapus. Sementara pimpinan Ponpes Tahfidz Al-Quran Darul Ilmi, Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani menambahkan, postingan Denny tersebut merupakan penghinaan bagi pihak pesantren, keluarga santri, para pengajar dan juga umat Islam Kota Tasik. Ahmad Ruslan Ghani juga menambahkan postingan dari Denny tersebut merupakan penghinaan bagi pesantren, keluarga santri, para pengajar dan juga umat Islam Kota Tasik. Terkait hal itu, ratusan massa berbagai ormas, OKP, LSM, santri dan juga pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya melakukan aksi damai di depan pintu masuk Polresta Tasikmalaya Kamis siang kemarin. Aksi juga sekaligus mengantarkan berkas laporan terhadap terduga kasus tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan penggunaan foto tanpa izin yang diduga dilakukan Denny Siregar, pegiat media sosial Facebook. Pantauan dari radar Tasikmalaya.com di lokasi, para santri tahfidz yang tergabung dalam Laskar Penghafal Al-Quran itu juga turun melakukan aksi sambil membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami santri penghafal Al-Quran bukan teroris." Selain itu, para santri tahfidz juga sempat membacakan ayat suci Al-Quran sebelum para orator melakukan orasi di depan pintu masuk Mapolresta tersebut. Kemudian sekitar 30 perwakilan massa pun masuk ke front office dan pelaporan itu langsung diterima oleh Kapolresta Tasikmalaya AKBP Anam Karibianto. Sekitar 15 menit usai berbincang, prosesi penyerahan laporan pun dilakukan. Sementara itu, Koordinator Aksi Forum Mujahid Tasik Nanang Nur Jamil berharap pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini karena Denny sudah 8 kali dilaporkan ke Mabes Polri namun tak kunjung tersentuh oleh hukum. Sementara itu, Kapolres Tasik AKBP Anam Karibianto mengaku segera melakukan tindak lanjut atas pelaporan tersebut dan akan melakukan penyelidikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku. Sekedar informasi, dalam postingan akun medsosnya, Denny pada tanggal 27 Juni 2020 memposting tulisan yang intinya menghina serta memfitnah para santri tahfidz Al-Quran Darul Ilmi dengan judul "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang". Viralnya video segerombolan orang yang mengaku berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat akan melaporkan pegiat media sosial Denny Siregar ke aparat penegak hukum diduga. Denny Siregar menyampaikan pernyataan yang dianggap menghina kaum santri dari Tasikmalaya alias Tasik itu. Video unggahan akun Twitter @cybersquad bahwa pondok pesantren Darul Ilmi tidak main-main dan akan mengejar serta memproses hukum penghinaan Denny Siregar terhadap santri tahfidz Al-Quran yang diduga disebutnya sebagai calon teroris. Kemudian akun @rafatarsyah2 mengunggah unggahan yang dia sebut oleh Denny Siregar yang dianggap melakukan pelecehan terhadap kaum santri dari Tasikmalaya. Dalam postingannya, Denny Siregar yang dianggap melakukan pelecehan terhadap kaum santri dari Tasikmalaya diduga mengunggah foto anak-anak memegang bendera kalimat tauhid dengan keterangan "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang". Namun begitu dicek di laman akun Twitter dan juga Facebooknya, tidak ditemukan lagi unggahan tersebut. Walau memang belum dipastikan apakah unggahan yang viral di media sosial itu memang ditulis oleh Denny Siregar dan lalu menyulut kemarahan dari santri. Kami Forum Mujahid Tasik telah bersepakat malam ini untuk melakukan gugatan secara hukum kepada
TNI Siregar yang telah melakukan penghinaan, yang telah melakukan